Hello horror people, kembali lagi di channel Rian's Paper. Pada video kali ini, aku akan bercerita tentang kisah nyata di balik game Evil Nun. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya agar kalian terus mendapatkan notifikasi tentang konten-konten selanjutnya dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Evil Nun adalah game survival horror yang dirilis oleh Keplerians, menceritakan seorang biarawati jahat yang telah mengurung kalian di sekolah sebagai karakter anak kecil. Kalian harus menemukan misteri dan keluar sebelum terlambat. Biarawati jahat akan mendengar segala gerak-gerik kalian. Maka dari itu berhati-hatilah untuk tidak menarik perhatiannya atau membuat kebisingan untuk menariknya. Temukan cara meninggalkan sekolah dengan memecahkan teka-teki yang tertinggal di setiap ruangan sekolah. Itu adalah gambaran singkat mengenai gameplay dari game Evil Nun. Akan tetapi, tahukah kalian kalau game ini terinspirasi dari sebuah kisah nyata? Kisah ini bercerita tentang sesosok anak perempuan yang disangka sebagai anak iblis. Kejadiannya berada di sebuah kota terpencil di negara Inggris. Di suatu malam, di musim dingin angin kencang menerpa biara. Seorang kepala biara berjalan berkeliling mengecek keadaan biara saat itu dengan membawa sebuah lilin beralaskan piring kecil di tangannya. Tiba-tiba suara tangis bayi terdengar. Sang kepala biara yang sedang berjalan pun terhenti mendengar tangisan tersebut. Dengan langkah perlahan, ia berjalan di antara lorong gelap gulita, mengikuti suara tersebut hingga sampai di pintu utama biara. Dengan langkah pasti, tangan kanannya meraih engsel. Ia membuka pintu. Tangan kirinya keluar memberikan cahaya lilin di hadapannya yang saat itu dalam keadaan gelap di luar biara. Tak disangka ia menemukan sebuah keranjang kecil di teras lantai bersamaan dengan tangisan seorang bayi. Dengan cepat ia melangkahkan kakinya mendekati keranjang tersebut dan membawa bayi beserta keranjangnya ke ruangan para biarawati. Mendengar kabar bahwa kepala biara menemukan sosok bayi kecil di depan pintu biara, semua biarawati pun berkumpul. Satu persatu dari mereka melihat dan mengecek keadaan bayi tersebut. Bayi malang yang ditinggalkan di depan pintu gerbang itu berjenis kelamin wanita. Namun ada satu hal yang mengganjal dari para biarawati, yaitu sebuah tanda di tubuh bayi tersebut berbentuk seperti salib terbalik. Para biarawati pun terkejut dan mengira bahwa itu adalah anak iblis sebagaimana tanda yang tercetak di tubuh sang bayi. Hari demi hari berlalu. Para biarawati mencoba membunuh anak ini karena tidak menerima dengan kehadiran sang anak tersebut dan sudah berulang kali mencoba namun selalu ketahuan oleh kepala biara. Dengan penuh kasih dan sayang, pada akhirnya kepala biara memutuskan untuk menutup tanda tersebut dan tetap merawat dan membesarkannya. Bahkan ia tetap berpikir positif bahwa anak itu hanyalah anak biasa yang terbuang dan memiliki tanda lahir seperti itu. Beberapa tahun kemudian, sang anak beranjak besar dan usianya sudah genap 5 tahun. Saat malam tiba, seorang biarawati berjalan menuju kamar sang anak. Saat membuka pintu kamar, alangkah terkejut biarawati itu melihat anak tersebut terbang di langit-langit kamar dengan sorotan tajam mata berwarna merah menyala sambil menatap biarawati itu tanpa berkata apa-apa. Biarawati itu berjalan mundur perlahan ketakutan. Ia pun berlari memanggil kepala biara untuk melaporkan kejadian apa yang dilihatnya. Meskipun banyak laporan yang diterimanya,
bahwa anak tersebut seperti itu, namun kepala biara masih memikirkan apa yang harus dilakukannya. Mau tak mau ia harus segera bertindak karena sudah membuat para biarawati ketakutan. Tak disangka seorang biarawati bertindak di luar persetujuan kepala biara. Ia membawa anak tersebut ke tengah hutan dan meninggalkannya tanpa bekal apapun. Keesokan harinya, kepala biara menengok sang anak di kamarnya, namun tak menemukan anak tersebut. Ia mencoba berkeliling mencari ke seluruh biara, namun tidak menemukannya. Hari terus berlalu, sampai seorang biara menemukan anak tersebut sedang berdiri di kuburan yang tak jauh dari biara. Anak itu tetap berdiri tanpa bergerak sedikit pun, hingga pada akhirnya para biarawati berkumpul untuk memutuskan apa yang akan dilakukan kepada anak tersebut. Pada akhirnya, kepala biara memutuskan para biarawati dipersilahkan membawa pergi jauh anak tersebut tanpa membunuhnya, karena kepala biara masih percaya bahwa anak ini adalah bukan anak iblis seperti yang mereka pikirkan. Pada akhirnya, para biarawati membawa anak tersebut ke sebuah pemukiman di desa dan menitipkan kepada sebuah keluarga yang memang taat agama. Anak itu pun tumbuh seperti anak biasanya, tanpa ada hal ganjil yang nampak selama tinggal di keluarga tersebut. Namun jalan hidupnya tak berjalan dengan baik. Saat di sekolah ia selalu dibuli oleh teman-temannya, hingga pada akhirnya ia mulai membenci keadaan tersebut. Di kuburan sang anak sedang bermain sendiri tanpa ada teman yang menemani. Hingga tak disangka matanya tertuju pada sebuah kuburan yang di atasnya terdapat sebuah topeng. Karena ia tidak mempunyai teman, kesehariannya dia selalu bermain dan berbicara dengan topeng-topeng tersebut. Pada saat berusia 15 tahun, sang anak bermimpi buruk tentang biara yang dahulu menemukannya saat masih bayi. Dari mimpi tersebut, ia teringat perilaku keji para biarawati terhadapnya. Kebenciannya pun kian menumpuk hingga pada berumur 20 tahun, ia mulai tak mau berdoa lagi dan bertengkar dengan orang tua angkatnya yang sangat taat beragama. Bahkan orang tua angkatnya menyuruh ia pergi ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Ada sebuah keanehan yang terjadi saat ia melakukan pengakuan dosa. Sifat jahatnya semakin nampak karena dimasuki oleh iblis. Bahkan ia tak percaya lagi dengan Tuhan. Orang tua angkatnya marah dan mengurungnya di sebuah ruangan gelap sampai ia meminta maaf dan bertaubat. Dari cerita saat kecilnya dulu, ia bermain dengan topeng. Orang tua angkatnya pun menghancurkan topeng tersebut sampai sang anak kabur dari rumah tanpa tahu arah mana yang dituju. Rasa benci dan amarah semakin kesal terhadap perlakuan para biarawati dahulu yang mengatakan bahwa dia adalah anak iblis. Hingga pada suatu hari, ia pun berpura-pura menjadi biarawati dan masuk ke biara tempat ia ditemukan dulu. Pada malam hari, ia mengambil dan membawa palu di tangannya. Ia beranjak ke kamar satu dan ke kamar lainnya untuk membunuh para biarawati dan biarawan. Namun ia tidak membunuh kepala biara karena kebaikannya dahulu saat ia masih kecil. Melihat para biarawati dan biarawan dibunuh, kepala biara akhirnya bunuh diri dengan meninggalkan sebuah wasiat bahwa anak itu pantas mendapatkan dendamnya sampai pembalasan dendamnya terbalaskan. Anak itu pun pergi ke sekolah, membunuh para guru, dan menyiksa murid-murid yang ada di sana. Murid-murid tersebut pun diberikan topeng sebagai hukuman. Mulai saat itu, ia tinggal di sekolah tersebut dan menyembah iblis.